masak di kuali, nona minta dansa. Pak, misi Pak. Penumpang bus antar kota dikejutkan saat pengamen yang naik bus mereka tiba-tiba menangkap salah satu penumpang. Penumpang ini ternyata adalah buron kasus tawuran. Ini Selamat datang, En. makannya mana? Pelaku ditangkap setelah 6 bulan buron dan kabur ke Pulau Jawa. Pelaku kembali di Padang karena ingin menghabiskan bulan Ramadan bersama keluarga. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tak bisa melarikan diri lagi. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polresta Padang untuk diperiksa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, si pelaku yang sudah sekian lama berhasil melarikan diri bisa kita amankan dan kita kasih surprise tadi di bus tumpangannya yang dari Jakarta ke Kota Padang. Kita gaskan dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam melakukan penganiayaan menggunakan satu buah balok kayu untuk memukul si korban. Pelaku menjadi tersangka penganiayaan terhadap seorang pelajar hingga tewas pada bulan September lalu. Pelaku melarikan diri saat akan ditangkap. Pelaku pun sempat masuk daftar pencarian orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan seorang terduga pengedar narkotika di Kelurahan Watulondo, Puwatu, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang tertangkap kemudian dibawa ke rumahnya untuk kepentingan pengembangan. Saat berada di dalam kamar, pelaku langsung menangis lantaran melihat ibunya. Di saat yang sama, petugas tetap menjalankan prosedur penggeledahan. Hasilnya, 11 paket plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 10,24 gram ditemukan dalam kamar. Petugas juga menyita timbangan digital, alat pres, dan alat bukti lain yang diduga digunakan untuk transaksi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mutaharudin, iNews melaporkan. Polisi melepaskan tembakan saat membubarkan tawuran kelompok pemuda dan geng motor. 3 pemuda terlibat tawuran ditangkap. Merayakan Tahun Baru Imlek, ratusan umat memadati Vihara Dharma Bakti. Mereka memanjatkan doa terbaik untuk Tahun Kuda Api. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara bersama saya Ari Lase, dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini akibat korsleting listrik, mobil ludes terbakar di ruas tol Surabaya Gresik. Dalam peristiwa ini 3 korban, 1 keluarga selamat. Inilah detik-detik saat api menghanguskan 1 unit sedan di bahu jalan tol Surabaya Gresik, Kabupaten Gresik. Peristiwa ini terjadi saat pengemudi mobil bersama keluarganya sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Tuban. Pengemudi bertindak cepat dengan segera menepikan kendaraan dan mengevakuasi anak serta istrinya keluar dari mobil. Diduga kebakaran akibat korsleting pada bagian mesin. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Mobil tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Gelam Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil rusak parah sementara pengemudi melayang.
Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api dan sebuah mobil terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Gelam Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini membuat mobil terseret kereta sejauh 200 meter hingga jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang ada di lokasi kejadian berhasil mengevakuasi seorang pengemudi pria asal Mojokerto. Meski awalnya diketahui dalam keadaan masih hidup, namun akhirnya korban meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit. Sebelum tertabrak, mobil sempat mengalami kendala pada bagian mesin, tepat di tengah perlintasan kereta. Satu penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil, sementara pengemudi terjebak di dalam mobil. Ada 2 orang di dalam mobil, yang satu turun udah menyelamatkan diri, tapi yang satu bersikuku terus menyelamatkan kendaraannya gitu loh, dari rel. Tapi maju mati, terus mundur mati lagi sampai diambil kereta tadi. Kasus kini sedang ditangani aparat kepolisian dan Polsek Candi Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Keseruan jalan sore dengan odong-odong di Kabupaten Bogor, Jawa Barat berubah menjadi kepanikan. Tak kuat menanjak, kendaraan wisata ini terbalik di kebun. Suara gelak tawa dan candaan seketika berubah menjadi teriakan panik dan tangisan anak-anak ketika odong-odong yang mereka tumpangi terbalik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semula mobil wisata itu mengangkut ibu-ibu dan anak-anak keliling desa. Namun ketika melewati tanjakan curam dan menikung, odong-odong mundur hingga terjungkal ke area perkebunan. Diduga kendaraan kelebihan muatan dan bermasalah pada bagian rem. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun sejumlah penumpang luka dan mengalami trauma. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Polisi lepaskan tembakan peringatan saat membubarkan tawuran kelompok pemuda dan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. 3 pemuda terlibat tawuran ditangkap. Tembakan peringatan dan aksi kejar-kejaran warnai pembubaran tawuran kelompok pemuda dan geng motor di Jalan Karuisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil mengamankan 3 pemuda dari kedua kubu yang ternyata masih di bawah umur. Polisi juga menyusuri ganggang untuk mencari pelaku tawuran. Selain menyita busur panah, ketapel dan senjata tajam, polisi turut mengamankan 2 sepeda motor. 3 pemuda yang diamankan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbani, iNews melaporkan. 2 pekerja pemeliharaan gedung terjebak di gondola lantai 18 di Pademangan, Jakarta Utara akibat seling terputus. Evakuasi kedua korban berlangsung dramatis. Lima petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gul Karmat Sektor Pademangan Timur, Jakarta Utara mengevakuasi 2 pekerja di lantai 18 gedung akibat klem seling terputus. Pekerja sedang melakukan pembersihan gedung. Evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi korban yang terjebak hampir 1 jam. Para pekerja terjebak di lantai 18, sehingga kita harus mengevakuasi untuk menaikkan ke lantai 19. 2 pekerja dievakuasi dengan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan pekerja. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Suami istri pemilik toko di Lampung Selatan menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli, penyerang kedua korban memakai senjata tajam. Peristiwa berdarah terjadi di Dusun Katibung 2, Desa Sidobulyo, Lampung Selatan. Seorang pria tak dikenal datang ke toko milik suami istri bernama Fajri dan Rohimah dengan dalih menawar barang dagangan. Tanpa menaruh curiga, Rohimah melayani pelaku seperti pembeli pada umumnya. Namun situasi berubah mencekam. Pelaku secara tiba-tiba mencabut 2 bilah golok dan langsung membacok paha Rohimah. Korban berteriak histeris meminta pertolongan.
Mendengar teriakan tersebut, Fajri segera datang untuk menyelamatkan sang istri. Nahas, ia justru menjadi sasaran berikutnya. Fajri mengalami luka bacok parah di bagian lengan kanan hingga nyaris putus. Setelah melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Menariknya, tidak ada barang dagangan maupun uang yang diambil dari dalam toko. Warga sekitar yang mendengar teriakan segera berdatangan dan memberikan pertolongan. Datangnya itu nggak bawa-apa. Nggak bawa apa-apa. Tahu masuk ke toko aja itu. Habis pasok, lari keluar. Sekitar jam berapa Pak De? Itu ke jam 7:30. Hingga kini motif dan identitas pelaku masih menjadi misteri. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam, namun belum memberikan keterangan resmi terkait kasus pembacokan sadis ini. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kasus pencurian dialami rombongan wisatawan asing asal Taiwan di kawasan wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. 7 tas milik wisatawan senilai ratusan juta rupiah raib dibawa pelaku. Rombongan 10 wisatawan asing asal Taiwan ini panik saat mengetahui 7 tas berharga miliknya di dalam minibus raib di gondol maling. Sempat terjadi salah paham antara korban dan sopir pengantar wisatawan ini terkait peristiwa tersebut. Namun warga segera membantu komunikasi keduanya. Kejadian bermula ketika rombongan wisatawan asal Taiwan ini berlibur wisata ke Bromo melalui jalur Probolinggo. Sampai dekat pintu masuk, minibus tersebut berhenti sejenak dan 10 rombongan turun melihat suasana di Bromo. Saat hendak melanjutkan perjalanan, rombongan kaget. Pintu minibus yang terkunci terbuka dan dicek barang bawaan berisi laptop, tablet, smartphone, dan kamera profesional raib di gondol orang. Salah satu korban mendeteksi GPS yang dipasang di tasnya, namun saat tiba di lokasi bersama polisi, tasnya tidak ada. Kasus kehilangan ini ditangani oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Tembok setinggi 5 meter dan sepanjang 65 meter roboh menimpa bangunan SMP Negeri 182 Jakarta Selatan. Sebelumnya, tembok sudah dalam kondisi miring. Tidak ada korban jiwa karena peristiwa terjadi saat siswa libur sekolah. Tak ada hujan dan angin. Tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter di samping SMPN 182 Jakarta Selatan tiba-tiba roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun, insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Menurut PLT Kepala Sekolah, kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kelurahan dan kepolisian. Pemilik rumah pun berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak. Kebetulan hari ini hari libur dan tidak ada aktivitas anak-anak. Jadi sepi, tidak ada korban jiwa. Kalau tingginya pagar tadi kurang lebih 5,3 dengan panjang 64-65 meter yang roboh itu. Saat ini, petugas PPSU sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jembatan gantung Darus atau populer disebut Jembatan Cinta di Jember, Jawa Timur putus tersapu aliran deras Sungai Bedadung. Putusnya jembatan memaksa warga harus memutar hingga 10 meter untuk menyeberangi 2 wilayah yang berjarak 100 meter. Setrum. Air cepat naik. Kepanikan terjadi bersamaan dengan suara besi berderak saat jembatan gantung Darus atau yang biasa dikenal sebagai Jembatan Cinta bergoyang hebat sebelum airnya ambruk diterjang arus deras banjir Sungai Bedadung. Jembatan sepanjang 100 meter dengan ketinggian hampir 10 meter ini tak lagi bisa digunakan warga untuk menuju pasar, sekolah, ataupun tempat kerja. Akibatnya warga kini terpaksa harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh hampir 10 km.
Menurut warga, jembatan ini merupakan akses tercepat yang menghubungkan Desa Ajung dan Sukorambi. Namun, intensitas hujan tinggi memicu banjir yang menghantam konstruksi jembatan hingga tak mampu menahan arus. Gini Pak, masalahnya hujannya terus-terusan, mulai kira-kira jam 1 siang sampai malam. Kira-kira kejadian jam 8, jam 9. Roboh. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan bisa normal kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah, aksi pencopetan terjadi di mana saja, termasuk di keramaian Festival Imlek 2026 di kawasan Bundaran HI Jakarta. Sejumlah pengunjung tak lagi bisa mengabadikan momen seru lantaran ponsel mereka dicopet. Seorang copet lansia diamankan Satpol PP di acara Festival Imlek Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah saat melakukan aksinya dan langsung diamankan petugas dari amukan massa. Momen acara Festival Imlek 2026 yang ramai pengunjung dimanfaatkan kompeten pencopet untuk beraksi. Banyak pengunjung yang kehilangan ponsel mereka, termasuk salah satunya warga negara asing asal Thailand. I just went to the Grand Indonesia, right? And I saw the event about Lunar New Year, and I have some camera, and I think I'm on my take a picture, and then on the way back, I think because it's very crowded on the concert, something I think it's on that time I got. So where did you put your phone? Like your back pocket or your front? In pants. Pocket. So what kind of phone do you lost? Like what time? Like iPhone or iPhone 15 Plus. iPhone 15 Plus. Yeah, in case. Selain WNA Thailand, sejumlah pengunjung lain juga menjadi korban pencopetan. Guna dimintai keterangan, para korban terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Perayaan Imlek di Jakarta semakin meriah dengan hadirnya atraksi barongsai menari di Danau Senayan Park. Bukan seperti pada umumnya, barongsai menari di atas air danau. Atraksi barongsai menari atau Aerial Lion Dance akhirnya tampil perdana di Jakarta setelah sebelumnya sukses memukau penonton di Guangxi, China dan Sydney, Australia. Sesuai namanya, atraksi ini menampilkan barongsai yang seolah terbang dan menari di atas permukaan danau dengan koreografi yang menarik. Pengunjung juga bisa berkesempatan memberikan angpau langsung kepada penampil barongsai saat beratraksi langsung. Atraksi barongsai menari di Danau Senayan Park berlangsung hingga 17 Februari 2026 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan juga 19 waktu Indonesia Barat. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Hikmat di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Pusat. Ratusan umat memadati vihara untuk sembahyang dan memanjatkan doa terbaik di Tahun Kuda Api. Laporan di grup dong. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Vihara Dharma Bakti atau Petak 9 Glodok, Jakarta Barat berlangsung hikmat. Sejak pagi, umat datang bersama keluarga untuk melaksanakan sembahyang dan mengikuti serangkaian tradisi Imlek.
Umat memanjatkan doa dan menyalakan hiu sebagai bagian dari prosesi ibadah sekaligus simbol permohonan harapan di awal tahun baru Imlek 2026. Memasuki bulan Ramadan, warga Aceh meramaikan tradisi megang, yakni membeli daging untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Banyak cara yang dilakukan warga untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya di Magelang, Jawa Tengah, warga menggelar tradisi perang air sebagai bentuk penyucian diri. Inilah kemeriahan tradisi perang air yang dilakukan anak-anak hingga dewasa di Dusun Dawung, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun jelang bulan suci Ramadan. Sebelum perang air, sesepuh desa bersama warga berjalan beriringan menuju mata air desa setempat. Di lokasi tersebut, mereka memanjatkan doa sebelum mengambil air. Selanjutnya, air yang sudah diambil menggunakan kendi, kemudian dibawa ke tengah desa untuk digunakan dalam perang air. Semula patusan itu dilakukan di Sungai Progo atau sungai yang ada di Jawa. Nah, Lu seneng nggak? Senang. Udah berapa kali ikut? 3 kali. Tadi sempat lempar berapa kali? Lempar airnya? 10 kali. Dalam tradisi juga digelar berbagai pentas kesenian tradisional rakyat khas Magelang. Diharapkan dengan tradisi ini, warga dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat Aceh memiliki tradisi yang unik untuk menyambut Ramadan, yaitu megang. Dalam tradisi ini, biasanya warga membeli daging untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga menjelang bulan suci Ramadan. Ribuan warga di Banda Aceh berbondong-bondong mendatangi pasar membeli daging untuk adat megang. Yang dibeli daging sapi atau kerbau sejak 3 hari menjelang Ramadan. Megang berdampak melambungnya harga daging, namun warga tetap membeli. Kalau satu harganya. Memang udah tradisi kita orang Aceh nih. Setiap tahun gimana? Di Pidi Jaya Aceh, sapi disembelih melestarikan warisan budaya yang syarat makna megang. Kebersamaan saling berbagi dan mempererat tali silaturahmi sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi megang menjadi pengingat Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang membersihkan hati dan menguatkan kepedulian sosial. Tim kontributor Aceh melaporkan. Ribuan pengikut adat Bono Keling dari berbagai penjuru Jawa Tengah berkumpul di Desa Pakuncen, Banyumas untuk mengikuti ritual tahunan unggahan. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ribuan pengikut adat Bono Keling di seluruh Jawa Tengah berkumpul di Desa Pakuncen, Banyumas. Mereka mengikuti ritual unggahan tahunan sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Para peziarah menjelaskan laku lampah, sebuah perjalanan spiritual yang membentang puluhan kilometer sambil membawa berbagai macam hasil bumi dan berkumpul berziarah di pemakaman Bono Keling. Unggahan merupakan tradisi yang melibatkan doa dan syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan, serta sarana untuk membersihkan diri dan menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya ini adalah namanya perunggahan yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada menjelang mendekati bulan puasa sininya. Karena masyarakat komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap semuanya berkunjung ke sini karena untuk meneruskan dan juga termasuk untuk ziarah makam akan menjalankan ibadah puasa. Pada ritual tersebut, mereka juga membawa hewan ternak seperti kambing atau sapi untuk disembelih sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan.
Tradisi ini dilakukan setahun sekali, biasanya pada hari Jumat terakhir bulan Ruah atau menjelang Ramadan. Masjid Jagokarian Yogyakarta bersiap menyambut awal Ramadan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya dengan gelaran Pasar Ramadan dan memberikan 3.800 menu takjil gratis bagi warga. Berbagai hiasan bertema Ramadan mewarnai sepanjang jalan Jagokarian Yogyakarta hingga masjid. Berbagai persiapan juga telah dilakukan pihak manajemen Masjid Jagokarian, diantaranya menyediakan 3.800 takjil untuk membuka puasa gratis bagi warga. Selain itu, selama Ramadan akan digelar Pasar Sore Ramadan Kampung Jagokarian dengan melibatkan 350 pedagang yang sebagian besar warga Kampung Jagokarian. Pemirsa, pemerintah mengumumkan awal puasa Ramadan 2026 jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Sementara Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Terkait adanya perbedaan ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya untuk tetap saling memahami dan menghormati. Nah, jadi saya kira yang diperlukan sekarang ini adalah understanding, pengertian satu sama lain. Indonesia itu sudah berpengalaman berbeda, tapi juga tidak pernah terusik dengan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa ya. Nah, kita bersyukur kemarin juga banyak peristiwa yang terjadi ya. Selama ini tidak pernah Natal bersama. Baru tahun ini kemarin Natal bersama, Katolik, Kristen melakukan Natal bersama dihadiri Presiden. Selama ini juga tidak pernah bersatu dalam satu acara yang sama, Konghucu dengan non-Konghucu dalam merayakan Imlek. Nah, sekarang ini juga bersatu. Idealnya juga sih sebetulnya, Islam juga kalau bisa bersatu, tapi sekali lagi kita nggak bisa memaksakan. Perbedaan metode hisab dan ruqyat menjadi faktor yang membuat adanya perbedaan tanggal awal puasa Ramadan di Indonesia. Berikut penjelasan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kalau kita lihat sejarahnya ya, pada awal kemerdekaan kita, zamannya Bung Karno, zamannya Pak Harto, zamannya kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Pak Habibie, ya Bu Mega, ya memang selalu kompak ya. Apa kata pemerintah itu yang diikuti oleh NU dan Muhammadiyah pada waktu itu ya. Tapi belakangan ini ya teman-teman dari Muhammadiyah punya metode khusus ya untuk diaktualkan. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan hal ini karena ini kan negara kita adalah negara demokrasi, apalagi ini menyangkut masalah penafsiran ya. Setiap orang punya hak untuk menafsirkan agamanya masing-masing ya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan kita yang ada ya. Nah kalau ini kan kita lihat perbedaan mazhab itu kan memang dari dulu ada ya. Betul. Nah hanya saja yang pertanyaan tadi perbedaannya apa sih yang signifikan? Misalnya Muhammadiyah itu kan menggunakan metode hisab, sedangkan ormas non Muhammadiyah termasuk NU dan lain itu menggunakan metode ru'yah. Jadi rekan-rekan kita dari Muhammadiyah menggunakan hisab sebagai informasi, dan ru'yah itu sebagai konfirmasi. Nah sebaliknya non Muhammadiyah menggunakan ru'yah itu sebagai informasi dan hisab itu konfirmasi. Jadi dua-duanya menggunakan hisab ru'yah. Betul. Muhammadiyah juga menggunakan ru'yah, tapi fungsinya adalah sebagai konfirmasi. Dan yang dijadikan referensi adalah hisab, itu informasinya. Dan sebaliknya non Muhammadiyah termasuk NU, ya informasinya, referensinya yang paling utama adalah ru'yah. Nah, sedangkan hisab itu konfirmasi. Jadi menggunakan hisab juga. Direktur Wahid Institut Yeni Wahid ungkap beberapa negara Timur Tengah telah tetapkan awal Ramadan 19 Februari 2026. Meski demikian, menurut Yeni, perbedaan awal Ramadan tidak menjadi masalah karena sesuai keyakinan masing-masing. Nah, kan ada dua metode yang dipakai, Ru'yatul Hilal dan hisab.
Nah, jadi hilal itu melihat betul-betul bahwa ada tampak secara kasat mata. Dan itu metode yang dipakai di sini dan untuk bagi kami ya afdal atau tidaknya memulai puasa Ramadan. Gitu. Kan ada perbedaannya Mbak antara ada beberapa, ada yang memulai besok, ada yang memulai lusa. Ini seperti apa Mbak yang melihatnya? Perbedaan tidak masalah ya, sesuai keyakinan masing-masing, sesuai metode yang dipakai. Memang kalau mungkin ada yang memakai hitungan-hitungannya sendiri, hisapnya sendiri, nah kemudian menentukan terjadinya Ramadan itu besok. Bagi kami sih kita menghormati saja. Cuma kalau di masjid ini dan yang kami ikuti, memang kita memakai metode ru'yatul hilal. Jadi bulannya harus terlihat secara kasat mata, bil fi'li, atau bisa pakai sekarang dengan alat-alat canggih, dengan teleskop dan lain sebagainya, dengan dibantu oleh komputer ya. Nah, kalau sudah terlihat kasat mata berarti memang sudah afdol, ini sudah bisa kita kemudian memulai bulan Ramadan. Ya. Teman-teman. Cukup. Ya. Terima kasih. Tapi kayaknya di beberapa negara Timur Tengah sudah mengumumkan awal Ramadan itu tanggal 19. Walaupun memang metode yang kita pakai ini tergantung wilayah. Jadi kalau misalnya kita malam ini kemudian melihat bulan baru, ya pasti akan mulai besok. Kalau belum terlihat ya 19 gitu. Kita berharap yang terbaik ya Mbak ya. Yang terbaik adalah sesuai keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau yang yakin dengan metode yang diikuti oleh para ahli-ahlinya, ahli yang diikutinya itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan mulainya besok, silakan saja. Tetapi kalau di sini kami yakinnya kalau sudah terlihat bulannya. Nah, insya Allah kalau sudah hilal terlihat, kapanpun itu kita hormati keputusan itu karena dipakai juga dengan menggunakan metode metode yang sudah teruji ya. Nah, jadi itu yang akan kita lihat karena kan memang namanya puasa bulan Ramadan. Kalau Ramadannya belum muncul, semua puasa. Puasanya puasa bulan Sya'ban jadinya gitu kira-kira.